Cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Kata Imam Syafi'i, engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara hal yang sering menghalangi kita melakukan kebaikan atau kebenaran yang kita yakini adalah kita selalu peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kita jarang mau mendengarkan diri kita sendiri. Kita lebih banyak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Hal seperti itulah yang menghambat diri kita untuk maju. Memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi penilaian manusia itu tidak boleh variabel. Artinya, tidak boleh melebihi penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, kita selalu dipuji oleh orang lain. Alhamdulillah. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dan tidak dipuji oleh orang lain, ya sudah, yang kita harus fokus adalah ridho dan berkah yang diberikan oleh Allah. Ridho Allah yang paling terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jadi menurut aku orientasinya adalah ideal. Orientasi hidup yang ideal, di mana hati kita itu isinya akhirat. Hati itu adalah alat yang vital. Jadi dari situlah orientasinya itu berawal. Jadi ada dalam satu kajian, jika di tubuh kita itu, di tubuh manusia ada segumpal daging. Jika di segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh, maka seluruhnya akan menjadi baik. Itulah hati. Jadi seperti kata Imam Syafi'i, jadikan akhirat itu di hatimu. Letakkan akhirat itu di hatimu. Dan yang kedua, dunia di tanganmu. Dunia itu hanya di tangan. Harta dan kemewahan, karir, cukup letakkan di tangan. Jangan letakkan di hatimu. Jadi harta, kemewahan, karir, letakkan di tangan. Jadi teman-teman, untuk mendukung kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, kita perlu dukungan kematian di pelupuk mata. Kita harus mengingat itu. Jika akhirat di hati kita dan harta dunia ini di tangan, kita harus mengingat jika kematian itu ada di pelupuk mata, sehingga kita tidak bisa lupa akan
kemana kita akan kembali dan berakhir. Di sanalah tempat yang abadi. Yang ketiga, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau, itu akan sangat mudah dilakukannya. Jadi teman-teman, mencari teman itu, carilah teman yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, menjadikan agama kita lebih baik dari sebelumnya, dan membimbing kita ke arah yang lebih baik dan ridho. Jadi kita gunakan harta kita, kendaraan kita, semua kemewahan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak, keluarga, suami, sama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan di ridhonya Allah. Yang keempat, jika semua orang menjauh saat engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Yeah.